Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya dosen pengampu filsafat ilmu Muhammad Hamzah, SPDI MPD, akan menguraikan sedikit tentang pengantar filsafat ilmu. Ya, untuk masuk ke filsafat ilmunya, tentu saudara-saudara perlu mengenal pengantarnya dulu. Mungkin masih banyak yang belum memahami secara mendalam tentang filsafat ilmu, ya. Atau barangkali mungkin ada yang baru dengar, atau mungkin pernah dengar tapi tidak dijelaskan. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menguraikan dengan beberapa landasan-landasan referensi. Etimologi itu berasal dari kata asalnya di Yunani, ya, dari etimos atau kata, sedangkan logos itu ilmu. Maka kalau kita mengatakan makna etimologi artinya asal usul kata. Jadi kalau saya mengatakan filsafat ditinjau dari segi etimologi, berarti kita berbicara tentang asal kata filsafat, gitu. Karena filsafat ini sudah merupakan bahasa Indonesia, gitu. Terus dari mana asalnya? Minimal ada dua hal pokok untuk mengenali asal usul dari kata filsafat. Yang pertama, yang paling tua dan pertama dari bahasa Yunani. Filsafat ini dulu dikenal sebagai philo atau philien, ada philos, artinya mencintai, cinta, atau kawan. Jadi kata cinta ya yang sering membuat orang kelepek-kelepek katanya ya selama ini tentang kata-kata ini. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya, di saat filsafat ini muncul, itu disebut sebagai philo atau philos, ya. Atau philien, artinya cinta, mencintai, kawan, itu. Artinya sangat dekat. Nah, Sophia, ya, philo dan Sophia, ya. Jadi filsafat itu dari dua kata, philo dan Sophia. Sophia adalah kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan di masa itu, tapi minimal ada 3 poin pokok dalam Sophia itu. Yang pertama kebijaksanaan, yang kedua kearifan, yang ketiga pengetahuan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini masih sangat kita rindukan ya sampai saat ini. Yang kedua, bermakna juga filsafat itu cinta kearifan, orang yang arif, ya. Ya, jadi untuk sampai ke tingkat kearifan itu butuh perjalanan yang cukup panjang, ya. Mengasah diri, kita bersifat arif, kita punya pengetahuan luas, kita punya kebijaksanaan juga begitu. Butuh proses yang cukup panjang itu. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat juga berarti kita cinta pengetahuan. Nah, jadi saudara-saudara, Anda yang sedang berada di kampus atau mengikuti perkuliahan semester berjalan ini, dan Anda berhadapan dengan mata kuliah filsafat ilmu, nah, dari filsafat itu sendiri Anda mencintai pengetahuan. Nah, adapun juga ilmu nanti kita akan bahas, berarti Anda juga mencintai ilmu, gitu. Nah, terus apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Nah, itu akan diperbincangkan cukup banyak ke depannya, ya. Nah, saudara, pada pengertian secara etimologi ini, kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata orang yang berfilsafat itu, orang yang disebut sebagai filsuf ya di waktu itu, karena menempuh perjalanan filsafat, maka disebut sebagai filsuf. Dia
mencintai kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Tetapi yang mengatakan ini seperti misalnya Socrates, ya Plato, Aristoteles, tentu menyatakannya ini ketika dia sudah melakukan perjalanan intelektual, dia sudah melakukan berbagai macam perjuangan pengetahuan, intelektual, penalaran, pemikiran yang cukup mendalam, sampai kesimpulannya di akhir perjalanan intelektualnya itu dia mengatakan dia menemukan kebijaksanaan gitu, kearifan dan pengetahuan. Nah, jadi kalau baru kita sekedar jatuh cinta pada ilmu pengetahuan, kita belum masuk ke filsafat sebenarnya. Kita belum menjadi filsuf ya. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita hanya mendefinisikan begini, kita belum jadi filsuf ya, karena yang mengatakan kesimpulan akhir dari filsafat ini atau filosofia ini adalah orang yang sudah menempuh perjalanan panjang, sementara kita baru memulai gitu ya. Nah, setelah ini sebelum Masehi ya, ini 7 abad sebelum Masehi dimulai dari Thales, kemudian abad 5 sebelum Masehi ada Socrates, turun ke abad keempat sebelum Masehi ada Aristoteles, dan berlanjut sampai hari ini. Nah, pada saat Islam hadir di permukaan bumi ini pertama kali pada abad kira-kira sekitar abad ke-6 ya, abad ke-6 pertengahan. Kemudian ada satu hal yang paling pokok, bahwa filsafat yang dulunya berkembang di Yunani atau berkembang di Barat itu mengalami keredupan, mengalami kemunduran disebabkan persoalan-persoalan politik, pertikaian dan sebagainya, sehingga pemerintahnya mungkin tidak terlalu mendukung lagi persoalan-persoalan pemikiran dan filsafat, maka mengalami kemunduran. Nah, ketika Islam hadir di permukaan bumi ini yang menarik ya. Ketika Islam hadir di permukaan bumi di saat orang-orang Arab jahiliyah sama sekali tidak mengenal ilmu pengetahuan atau buta huruf ya, dalam artian tidak mampu baca tulis ya, tapi kalau kemampuan-kemampuan lain seperti melukis dan sebagainya itu memang orang Arab bisa dan sangat luar biasa di waktu itu. Buta huruf dalam artian tidak dibimbing lagi oleh kebenaran atau kebaikan ya. Dia berjalan dengan sesuai hawa nafsunya ya. Mungkin itu yang disebut sebagai salah satu ya, disebut sebagai kegelapan ya, atau buta huruf. Nah, menariknya adalah bahkan katanya Nabi Muhammad SAW sendiri itu buta huruf, tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah pertama dalam Islam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya bahwa Islam itu mendorong, merespon ilmu pengetahuan, sebab dia adalah agama yang terakhir turun dan akan menghadapi gelombang intelektual, gelombang ilmu pengetahuan, gelombang saintifik di penghujung kehidupan gitu. Artinya Islam akan menghadapi itu, maka pintu pertama untuk membuka semua itu supaya eksis umatnya, maka dia harus pertama-tama mencintai ilmu pengetahuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah pertama paling basic, paling dasar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Nah, bagi saya ketika ada orang Islam yang malas belajar, malas membaca, tidak memiliki bahan-bahan bacaan yang sangat penting, bagi saya itu sudah melanggar aturan Allah, sudah melanggar perintah Allah yang paling dasar gitu. Orang seperti itu bagi saya meskipun ibadahnya yang lain yang bagus, tapi dia lupa terhadap perintah Allah yang paling pertama itu ya. Sehingga mungkin itu sebabnya umat Islam saat ini begitu banyak kemunduran yang kita alami ya. Kita sangat tertinggal dari berbagai aspek ya, dari orang-orang Barat dan sebagainya, orang non Muslim dan sebagainya, sebab kita lupa mungkin yang poin pertama ini ya. Perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang, itu era Nabi Muhammad sudah berkembang ilmu pengetahuan. Pada abad ke-7, kemudian turun juga pada sahabat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan bahwa
hikmah adalah barang hilangnya orang muslim, ya. Barang siapa yang menemukannya maka ambillah. Ya, itu hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana pemikir-pemikir muslim setelah itu, terutama di abad ke-8, ya, di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, di situ penerjemahan sangat besar-besarannya. Semua pemerintahnya memang Harun al-Rasyid dan anak keturunannya juga ketika memerintah waktu itu atau sebagai presiden di masa itu, sebagai penguasa. Fokus utamanya adalah ilmu pengetahuan. Maka dia menyuruh semua orang untuk menerjemahkan semua teks-teks dari manapun, termasuk dari Yunani. Ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu merupakan pengalaman seseorang yang mesti kita ambil, ya, mesti kita ambil dari yang baiknya untuk menopang masa depan kita. Dan kebijakan dari Harun al-Rasyid itu sangat luar biasa, ya, karena dia yang memerintahkan orang-orang untuk menerjemahkan, ya, untuk mencari. Yang pertama diberi uang yang sangat banyak, ya, diberi emas yang sangat banyak orang yang mencari teks-teks klasik. Bayangkan dari era Nabi Muhammad abad ke-7, abad ke-6, abad ke-7, kemudian masuk ke abad ke-8, sementara teks-teks klasik dari filsafat Yunani pertamanya adalah abad ke-7, ya. Artinya ada sekitar 1500 tahun, ya, yang ada sekitar 1500 tahun munculnya filsafat di Yunani 7 abad sebelum Masehi. Baru Islam mengembangkan itu pada abad ke-8, ya. Muncullah di situ tokoh-tokoh yang sangat banyak, ya, seperti misalnya Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan sebagainya dan seterusnya, ya, sampai ke Mulla Sadra. Nah, disinilah luar biasanya pemerintahan di masa Abbasiyah Harun al-Rasyid, karena semua yang mampu menemukan teks-teks klasik itu diberi penghargaan. Orang yang menulis, ya, sehingga sangat merespon. Nah, maka satu-satunya peradaban terbesar di dunia yang pernah terjadi adalah di masa abad ke-8 itu. Jadi Islam pernah mengalami kejayaan yang sangat super, ya, menguasai dunia luar biasa, dan pemikir-pemikirnya yang lahir di abad-abad ke-8, abad ke-9 itu menjadi rujukan yang membuat Eropa maju dan membuat Eropa kembali maju dan pesat saat ini. Termasuk kecanggihan-kecanggihan Barat itu berkat dari jembatan para filsuf-filsuf Muslim, ya. Seperti misalnya Ibnu Sina, bapak kedokteran Islam, yang sekitar 4 atau 5 abad atau sekitar 500 tahun itu pemikirannya dipakai jadi rujukan wajib di fakultas-fakultas kedokteran di Amerika atau di Barat dan sebagainya. Itu luar biasa, ya. Nah, dari mana itu? Jadi Islam juga memiliki cara pandang tersendiri dalam filsafat, tapi tidak bisa lepas dari asal muasal filsafat itu dari Yunani, ya. Nah, dalam bahasa Arab filsafat itu dikenal dengan falsafah, ya. Kemudian falsafah ini dikenal sebagai hikmah, ya. Juga hikmah atau Mulla Sadr menyebutnya sebagai al-hikmah dalam bukunya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kemudian teosofi juga ditulis oleh Mulla Sadra. Itu luar biasa, ya, bahwa para filsuf Muslim pada awalnya itu mencoba bahkan menyambung peradaban yang pernah dicapai oleh Yunani, ya, oleh Thales, Socrates, Pythagoras, ya, Aristoteles, kemudian disambung dalam dunia Islam. Dia mencoba mengambil akar-akarnya itu, kemudian mencoba mencangkokkan pemikiran-pemikiran Islam, maka lahirlah dalam istilah Mulla Sadr sebagai teosofi, ya. Ada penggabungan Islam di situ dengan filsafat, dan inilah yang melahirkan banyak sekali ilmu pengetahuan, produk-produk pengetahuan yang luar biasa dahsyatnya, ya, mempengaruhi Eropa, ya. Sampai saat ini orang-orang filsuf-filsuf Muslim inilah yang punya peranan besar dalam meresains Eropa, ya. Sampai saat ini kita kembali dikuasai berkat dari jembatan itu, terutama Ibnu Rushd dengan Ibnu Sina, gitu.
Nah, saudara, filsuf orang yang mencintai kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih banyak itu. Ini pengantar saja. Itu secara terminologi. Nah, biasa juga disebut sebagai peristilahan, ya, terminologi. Jadi kalau biasa kita mendengar secara terminologi gitu ya, secara etimologi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu menelusuri apa sih itu yang dimaksud terminologi, apa itu yang dimaksud dengan etimologi gitu. Nah, filsafat, jangan coba-coba masuk ke dunia filsafat kalau tidak mau mencoba mencari secara mendetail apa sih di balik kata-kata itu, apa sih yang nampak itu, apa yang dibalik dari itu. Nah, filsafat mencoba mengajarkan itu ya. Termasuk yang saya sampaikan tadi, saya sudah menjelaskan apa itu etimologi gitu, dari kata ini dan sebagainya. Nah, itu salah satu kunci filsafat dan salah satu fungsi filsafat di situ. Nah, terminologi biasa juga disebut peristilahan atau ilmu yang mempelajari batasan atau definisi istilah-istilah itu ya. Jadi kalau Anda mendefinisikan sesuatu, Anda telah membatasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mendefinisikan pulpen misalnya, apa misalnya definisi pulpen? Pulpen adalah alat untuk menulis ya. Anda sudah mendefinisikan, berarti Anda telah membatasi pulpen itu hanya untuk menulis gitu ya. Terus bagaimana kalau ada orang yang bertengkar, tiba-tiba ada pulpen yang ditancapkan ke lawannya, apa gitu masih disebut sebagai pulpen atau senjata dan sebagainya. Nah, disinilah filsafat akan mengkaji banyak itu. Nah, itu salah satu contohnya definisi itu kita sudah membatasi gitu ya. Jadi di sini mulai filsafat dibatasi pengertiannya, tergantung siapa yang mentafsirkan filsafat itu dan dari latar belakang mana dan corak pemikirannya bagaimana. Nah, nanti kita akan melihat minimal ada 3 pandangan atau ada 4 pandangan atau 3 pandangan filsuf tentang filsafat ini, yang tentu berangkat dari pengalaman yang berbeda-beda. Meskipun dia adalah guru muridnya, saya akan menjelaskan ada dialektika guru murid ini yang penting dalam dunia filsafat. Dalam dunia filsafat tidak boleh kita mentaklid, tidak boleh kita ikut-ikutan, harus berpikir sendiri ya, dan harus punya pengalaman sendiri dan menuliskan pengalaman-pengalaman itu sendiri. Jangan sampai selalu saja menurut ini dan tidak ada menurut kita gitu ya, tidak ada menurut saya, menurut Anda gitu. Terutama Sokrates memiliki murid namanya Plato. Ini Sokrates dengan Plato berbeda pandangan dalam dunia apapun ya, termasuk filsafat. Nah, Plato mendirikan Akademi Plato, itu juga melahirkan murid yang sangat brilian yang mempengaruhi sains hari ini, ilmu pengetahuan hari ini yang akan kita bahas banyak juga di sesi-sesi selanjutnya, berkat dari jembatan pemikiran Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Tapi dari Plato dan Aristoteles, guru dan murid sampai hari ini tidak bisa dipertemukan pemikirannya ya. Artinya dari dulu Plato dengan Aristoteles itu tidak pernah ketemu cara berpikirnya, padahal dia guru muridnya. Dia guru dan murid. Sampai hari ini orang-orang barat ya masih terus mengkaji pemikiran-pemikiran dan masing-masing punya pengikut Platonis dan Aristotelian, itu punya murid masing-masing dan terbelah ranah berpikir itu sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali. Ini menggambarkan bahwa filsafat itu sangat memerdekakan berpikirnya manusia ya. Sehingga inilah menimbulkan satu dialektika yang sangat luar biasa dalam perkembangan filsafat. Adanya 2 tokoh hebat itu, dari murid Sokrates lahirlah Plato. Plato melahirkan murid namanya Aristoteles, dan tidak ada pemikiran yang sama, semuanya berubah dan semuanya berbeda ya. Nah, saudara, coba kita mendefinisikan sedikit tentang filsafat ya. Definisi filsafat sangat banyak ya, tergantung cara pandang kita. Misalnya Pitagoras. Pitagoras ini adalah tokoh filsuf Yunani sekitar abad ke-6. Jadi ini lebih duluan dari Sokrates. Setelah Thales, maka adalah Pitagoras. Pitagoras ini termasuk ilmuwan ya, yang cukup mencintai ilmu pengetahuan. Mungkin biasa kita mendengar
teori matematika Pitagoras atau teori ilmu pengetahuan Pitagoras. Nah, inilah mungkin kadang-kadang tidak dijelaskan oleh para guru ya. Cuma mengutip Pitagoras dan ajarannya Pitagoras, tapi tidak menjelaskan filsafatnya gitu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, 572 sebelum Masehi itu artinya abad ke-6 sebelum Masehi, dia mengatakan filsafat pecinta kearifan. Ya, jadi Pitagoras mengatakan pecinta kearifan. Nah, bagi Pitagoras kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki Tuhan ya. Jadi kata Tuhan ini sudah dibahas di masa itu ya. Tetap sudah ada dibahas itu. Ini era masih nabi-nabi sebelumnya ya, nabi sebelum Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad itu sekitar abad 6 baru ada di permukaan bumi ini. Nah, sementara filsafat ini abad ke-7 sebelum Masehi ya, ada sekitar 1500 tahun perbedaannya. Filsafat ini sudah muncul duluan baru Islam hadir. Nah, ini di era Nabi Isa juga ya, maksudnya peninggalan dari Nabi Isa alaihissalam. Itu juga sudah mengajarkan tentang ketauhidan, ketuhanan dan sebagainya. Nah, tentu banyak yang juga melandaskan pikiran-pikirannya pada teks-teks suci ya. Artinya Pitagoras mengatakan kearifan yang sesungguhnya dimiliki Tuhan. Artinya kita hanya mencintai kearifan. Berarti kalau kita mencintai kearifan, apa yang diinginkan Tuhan kita cintai, apa yang diinginkan Tuhan kita jalankan. Disitulah kata kunci seorang filsuf ya. Sehingga memang filsuf selalu mencari kebenaran. Oke, yang kedua, tokoh yang kedua ini saya sebutkan tadi, Sokrates ya. Nah, setelah Pitagoras ada Sokrates. Sokrates inilah yang punya jasa besar dalam perkembangan segala ilmu pengetahuan sampai hari ini, sebab dia melahirkan dua murid yang cukup terkenal, Plato dan Aristoteles. Meskipun Aristoteles bukan murid langsung, tapi melalui Plato dia termasuk muridnya. Ya, kalau dalam ilmu hadis mungkin itu disebut sebagai sanadnya bersambung ya. Jadi Aristoteles mewarisi pemikiran Plato, Plato mewarisi Sokrates, Aristoteles memiliki pemikiran Sokrates melalui Plato gitu ya. Jadi bersambung. Nah, Sokrates abad ke-5 atau 469 sebelum Masehi mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kebajikan dan kebajikan adalah kebahagiaan. Nah, jadi bayangkan sekelas Sokrates itu dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu ketika kita punya pengetahuan. Artinya orang yang sedikit pengetahuannya, tidak mau mencari pengetahuan adalah orang yang sengsara ya bagi pandangan Sokrates gitu. Jadi kalau Anda mau bahagia, Anda harus punya pengetahuan banyak. Semakin banyak nanti akan menjadi kebajikan ya. Mungkin inilah juga Islam merespon pengetahuan dan perintah pertamanya dengan ilmu itu tadi. Nah, ada kemiripan ya. Nah, setelah itu 427 sebelum Masehi, ya, abad ke-5. Artinya ini masih tetap abad ke-5 sebab murid langsung ya Plato. Nah, saudara, ilmu pengetahuan ini sangat berkembang ketika Plato mendirikan universitas namanya Akademia Plato ya. Di situ berdebat, di situ menimba ilmu, berdialektika dan sebagainya. Karena mendirikan universitas pada abad 5 sebelum Masehi. Nah, Sokrates ini terkenal karena muridnya ada namanya Plato. Dialah yang menuliskan semua pemikiran-pemikiran gurunya ya. Plato ini menuliskan semua pemikiran-pemikiran Sokrates yang mempengaruhi kehidupan sampai hari ini ya. Termasuk jurusan-jurusan apapun yang ada di fakultas hari ini itu berkat dari para filsuf ya, para filsuf yang sudah memisahkan diri ya dari filsafat. Termasuk psikologi, komunikasi penyerang Islam, termasuk pendidikan, termasuk juga pemberdayaan masyarakat ya, atau manajemen dakwah dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang lahir belakangan ya. Jadi ada yang mengatakan induk dari ilmu pengetahuan ya itu filsafat ya. Oke saudara, setelah itu
Plato ini mewarisi pemikiran-pemikiran Socrates, tapi cukup berbeda pandangannya. Tapi yang paling berbeda lagi adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles ini punya hanyalah murid dari Plato, tapi sampai hari ini bertengkar terus-menerus, pengikutnya tidak pernah ketemu. Karena berbeda cara pandang dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu luar biasa ya. Titik berangkatnya berbeda. Aristoteles sebelum kita Aristoteles, Plato mengatakan filsuf itu pecinta pandangan pada kebenaran. Jadi pencarian kebenaran hanya filsuf, ya, hanya filsuf yang bisa menemukan dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi yang tak berubah. Filsafat suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif, ya. Kita mereflektif perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Itu Plato. Aristoteles berbeda ya. Ini abad keempat sebelum Masehi. Kata Aristoteles, sophia itu kearifan. Ya, jadi kata sophia tadi itu adalah kearifan, kebajikan intelektual yang tertinggi. Jadi orang yang berfilsafat itu orang yang sophia, arif. Orang yang arif itu adalah punya kebajikan intelektual yang tertinggi gitu ya. Suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai sesuatu ya. Jadi Aristoteles inilah sebagai jembatan lahirnya ilmu-ilmu sains, karena pandangan filsafat dari Aristoteles ini bukan pada ide ya, tapi apa pengalaman-pengalaman realitas panca indera kita, apa yang itu kemudian dieksperimen, kemudian dipikirkan, dieksperimen, diuji coba dan sebagainya, maka lahirlah suatu ilmu. Nah, saudara, inilah ilmu yang sampai hari ini terus berkembang berkat dari jembatan pemikiran Aristoteles ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi sedikit tentang para pemikir awal filsafat barat. Tentu tidak ada fotonya yang jelas di waktu itu, karena belum ada kamera seperti hari ini ya. Anda saja yang lahir dari 80-an, kameranya mungkin masih hitam putih, atau orang tua Anda yang 60-an, 70-an itu kameranya masih kabur-kabur ya. Mungkin TV-nya juga masih TV hitam putih gitu ya. Beda dengan anak-anak milenial saat ini atau generasi alpha juga hari ini. Nah, saudara, ini suatu kekayaan intelektual di masa itu adalah melukis ya. Jadi orang melukis atau membuat patung itu adalah produk kebudayaan seseorang untuk melestarikan bahwa ini loh Thales, ini loh Aristoteles, kira-kira begitu modelnya, rambutnya begitu, matanya begitu ya. Orang yang pernah melihatnya kemudian membuat relief atau membuat patung-patung, membuat lukisan untuk mengabadikan tokoh-tokoh pemikir di waktu itu, atau untuk mengabadikan seseorang di waktu itu. Nah, apa bedanya dengan foto kamera hari ini? Untuk mengabadikan Anda selfie-selfie, untuk mengabadikan diri Anda di suatu tempat keilmuan, Anda difoto, itu sama dengan patung, sama dengan lukisan di waktu itu untuk mengabadikan ya. Jadi kita harus berpikir secara mendalam ya. Jadi lahir pertamanya ini ya, ini patung untuk menggambarkan itu ya. Ini foto-foto sekarang menjadi seperti foto ya, tapi itu dulu orang melukis atau orang buat patung untuk melestarikan para pemikir itu. Kalau tidak ya, bayangkan kalau waktu itu diharamkan, patung juga diharamkan ya. Anda saat ini menjelaskan Aristoteles, Thales, Plato ya, Archimedes, Gorgias, Pythagoras, kita nggak ada gambaran sama sekali gitu ya. Ya syukur-syukur waktu itu belum ada pemikiran yang terlalu ekstrim ya untuk mengharamkan semua itu. Nah, ini yang diharamkan itu kalau Anda menyembahnya ya. Tapi kalau untuk menggunakannya sebagai diabadikan ya sama dengan sekarang. Kalau Anda memfoto orang yang Anda kagumi, baik itu Anda misalnya laki-laki mengagumi perempuan, perempuan mengagumi laki-laki, Anda memfotonya, terus fotonya itu Anda simpan sebagai jimat-jimat di dompet, itu musyrik gitu ya. Itu yang dilarang itu. Ya, foto pun itu dilarang kalau kita mempergunakan seperti itu. Tapi kalau untuk melestarikan, untuk mengabadikan momen dan sebagainya, itu boleh saja ya. Jadi patung itu dilarang di dunia Islam pada awal-awalnya itu karena dipertuhankan dan sebagainya, disembah ya. Ya, waktu ini tidak disembah karena memang bukan tujuan diciptakannya disembah, tapi untuk mengabadikan ya, karena tidak ada peralatan yang canggih di masa itu kecuali
bisa orang memahat, bisa orang membuat patung dan sebagainya. Nah, saudara, ini ilustrasi para pemikir awal filsafat Islam. Al-Kindi, ya. Ini ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Al-Farabi, ada Al-Ghazali, dan masih banyak ya. Ada misalnya Mullah Sadra dan masih banyak ya. Murtada Mutahari, sampai hari ini juga terus bersambung para filsuf-filsuf muslim itu. Ya, ini gambaran awalnya saja. Nah, saudara, dalam perkuliahan ini ada minimal 35 buku referensi yang saya gunakan untuk kita diskusikan dalam 14 pertemuan atau ya sekitar 14 pertemuan ke depan. Sekitar 35 buku, dan masih ada beberapa buku yang belum saya masukkan di sini. Ya karena saya belum sempat memfotonya ya untuk menggabungkan di sini. Tapi untuk saat ini sekitar 35 buku referensi saya gunakan ya dalam filsafat ilmu ini. Nah, secara istilah ya, kita mencoba memberikan definisi lagi secara istilah itu filsafat ya, sama dengan tadi ya, terminologi. Filsafat adalah pemikiran yang mendalam. Nah, jadi kata kunci dari orang yang mau masuk dalam dunia filsafat, dia harus berpikir mendalam gitu ya. Sesuatu yang mendalam itu kita butuh sesuatu yang cukup banyak ya, atau cukup ekstra gitu ya. Coba misalnya Anda ingin memiliki ilmu setinggi langit, coba Anda keluar dari kos Anda, keluar dari rumah, Anda langsung mendongak ke atas, langsung melihat langitnya. Maksudnya langit itu yang tertinggi itu ya, yang biru-biru atau putih-putih dan sebagainya. Itu kan gampang sekali Anda untuk melihatnya. Tapi filsafat itu bukan yang tinggi, tapi mendalam ya. Kenapa mendalam? Karena untuk sampai ke mendalam itu kita butuh banyak sekali rintangan gitu. Nah, misalnya Anda ingin mengukur kedalaman laut ya. Kedalaman laut Anda ingin ukur, coba. Kalau ada yang berani ya, kalau ada yang jago berenang, mungkin ada anak pulau dan sebagainya atau jago berenang, semakin ke dalam Anda di dalam lautan, semakin gelap ya, maksudnya semakin dalam itu Anda membutuhkan persiapan ya. Tapi ketika Anda mampu menembus kedalaman itu, Anda akan melihat laut itu menakjubkan, bukan sekadar airnya biru ya, tapi Anda akan melihat tumpukan karang, Anda akan melihat ikan hiu, Anda akan melihat berbagai ratusan jenis ikan-ikan berwarna-warni, Anda akan menemukan mutiara ya, Anda akan menemukan banyak sekali hal-hal yang menakjubkan di dasar lautan itu. Nah, tapi untuk sampai ke dasar lautan itu tidak bisa seperti orang yang mendongak ke atas melihat langit itu ya. Nah, jadi berfilsafat itu kita harus tenggelam ya, kita harus mencelupkan diri dalam ilmu pengetahuan. Ya, jadi tidak bisa hanya membaca WA, tidak bisa hanya membaca HP. Untuk berfilsafat tidak cukup. Kita harus melakukan pemikiran yang sangat mendalam ya, yang tidak dipikirkan orang gitu. Makanya para filsuf itu sering pikirannya dianggap aneh-aneh. Kenapa dianggap aneh-aneh? Karena orang yang tidak aneh itu apa ya? Karena orang yang selama ini lazimnya sudah begitu ya, sudah seperti itu, kok berubah, kok beda gitu. Nah, inilah yang dianggap aneh, padahal sebenarnya tidak aneh. Mungkin kita yang aneh ya, karena kita nggak sampai ke pemikiran itu. Nah, kemudian radikal dalam arti radix ya, bukan radikal yang sekarang dan sebagainya. Radix itu artinya sampai ke akar-akarnya ya. Radix itu artinya akar ya. Ya. Jadi orang yang mencoba berfilsafat itu harus sampai ke akar-akarnya dan mendasar ya. Ini tadi saya katakan mendalam, mendasar lagi ya. Jadi bukan sekedar mendalam, tapi betul-betul mendasar ya. Ketika Anda misalnya Anda sudah tidak mungkin kan Anda turun untuk mencari batu karang dan ada sekian kilometer di bawah laut, tidak mungkin Anda tidak menggunakan alat ya. Artinya Anda butuh alat untuk sampai ke sana. Apalagi kalau Anda mau sampai ke dasar lautan, wah itu kayaknya susah sekali ya. Kita harus menggunakan super canggih ya, yang terbuat dari negara-negara besar itu. Kapal selam pun tidak sampai ke dasar lautan gitu ya. Nah, artinya saudara, filsafat ini luar biasa sekali ya untuk mengajak kita untuk masuk ke arena mendasar itu, menyeluruh.
Jadi bukan hanya mendasar, juga menyeluruh. Artinya kita tidak berpikir sepotong-sepotong saja, tapi mencoba secara keseluruhan dan sistematis. Jadi ada sesuatu yang berurutan ya. Inilah filsafat. Kemudian filsafat menggunakan akal rasio untuk menelaah. Nanti kita akan diskusikan panjang itu di kedepannya ya. Juga ada Deliangki, pengantar filsafat ilmu. Ya, sekitar ada 3 buku yang saya gunakan. Satu PowerPoint ini ada 3 buku. Nah, tambah sedikit, dilihat dari segi pengetahuan. Filsafat merupakan jenis pengetahuan yang berusaha mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ya. Jadi apa yang nampak itu tidak terpesona gitu ya. Mencari hakikat di balik yang tampak. Gitu. Contohnya, Anda kan melihat teman Anda sebagai mahasiswa, Anda melihat orang tua Anda melihat teman Anda melihat adik-adik Anda melihat tetangga Anda, itu manusia. Tapi orang yang masuk dalam dunia filsafat, dia bertanya, apa itu manusia? Gitu ya. Nah, itu luar biasa pertanyaan itu. Apa itu manusia? Nah, pertanyaan apa itu manusia? Ini satu pertanyaan saja ya. Apa itu manusia? Bayangkan satu pertanyaan ini yang sangat menggemparkan di era-era sebelum Masehi dan awal-awal Masehi gitu ya. Manusia itu gimana ya? Manusia itu, nah itulah kontribusi besar filsafat dengan pertanyaan sederhana itu. Apa itu manusia? Karena apa itu manusia, maka melahirkanlah berbagai ilmu. Ada yang melihat manusia dari dalam dirinya manusia, lahirlah psikologi. Ya, psikologi, ilmu jiwa gitu ya. Ada yang melihat manusia dari segi biologis, lahirlah biologi. Gitu. Ada yang melihat manusia dari segi tingkah laku, lahirlah sosiologi. Gitu. Ada yang melihat manusia dari segi antropologi gitu. Jadi semua ilmu pengetahuan berkembang pada akhir-akhir ini, saudara, itu berkat pertanyaan dari filsuf, apa itu manusia? Ya, gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau dalam Islam misalnya apa itu puasa gitu ya. Nabi kan cukup berfilsafat juga ya di saat menjelaskan puasa ketika mengatakan jangan sampai berpuasa hanya menahan dahaga dan haus gitu ya. Itu kan luar biasa itu ya. Tidak sedikit orang yang berpuasa hanyalah merasakan lapar dan dahaga gitu. Bayangkan ini suatu filosofi sekali tuh. Ya, mungkin saat ini kita banyak menyaksikan orang seperti itu. Ya, begadang sampai pagi, makan subuh kan, setelah subuh kemudian begadang, nanti tidur pagi, nanti bangunnya itu maghrib gitu ya. Tiba-tiba maghrib langsung bangun, belum cuci muka, langsung buka puasa. Itu kan puasa itu apa ya, dangkal sekali pemahaman kita tentang puasa seperti itu. Filsuf tidak begitu caranya. Puasa itu gimana sebenarnya? Kita itu disuruh apa dalam puasa itu? Oh, kita disuruh menahan apa? Menahan hawa nafsu ya. Kita bersifat jujur. Kita dalam kamar sendiri pun kita jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan. Kita nggak makan padahal kita nggak dilihat oleh orang, tidak ada CCTV. Puasa itu luar biasa. Berarti orang yang berpuasa yang mampu menahan itu semua. Tapi kalau masuk ke kantor, lihat uang banyak di laci meja, habis itu dikorupsi dan sebagainya. Kemudian bulan puasa, makan sahur, kemudian buka puasa, dihitung puasa itu puasa dangkal sekali ya. Tidak sampai kepada makna. Mungkin Tuhan tersinggung itu kok. Bukan seperti itu maksud saya tentang puasa loh. Tapi kok kamu memahaminya itu cukup hanyalah kulit-kulitnya saja loh. Coba pikirkan yang mendalam gitu. Sholat juga begitu. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu minimal mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Coba bayangkan sekarang betapa banyak orang yang sholat tapi tetap jalan juga mungkar kejinya dan sebagainya. Ini jauh sekali dari makna filosofis ya, makna yang terdalam dari ajaran-ajaran Islam sendiri. Nah, filsafat saudara sangat dibutuhkan untuk mengembalikan manusia, mengembalikan orang Islam untuk kembali memahami secara mendasar, minimal mendekati keinginan Tuhan lah kira-kira begitu ya. Adil juga begitu sampai sekarang kita susah sekali mencari keadilan apalagi di negeri kita di Indonesia ini. Kita sangat senang kalau ada yang sikap adil yang kita saksikan, tapi ya itulah ya, proses untuk sampai ke sana membutuhkan waktu yang cukup panjang dan saudara minimal Anda mendistribusikan filsafat
ilmu itu Anda belajar sendiri, Anda belajar otodidak, Anda belajar pada dosen, belajar pada teman-teman, diskusi pada senior, itu penting untuk sampai Anda cinta pada ilmu pengetahuan dan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan, ya. Dilihat dari segi aktivitas budi manusia, filsafat adalah suatu aktivitas budi manusia yang secara radikal hendak mencari keterangan yang terdalam tentang segala sesuatu, ya. Berfilsafat merupakan perpanjangan dari naluri anak-anak untuk mempertanyakan terus-menerus apa yang dialami. Jadi filsafat ini, saudara, itu merupakan sifat alamiah yang ada pada diri manusia sejak dia kanak-kanak. Sebab filsafat itu cukup sederhana. Bertanya apa itu, mengapa begini, ya apa itu, mengapa begitu. Ya ini pertanyaan yang tapi mendalam pertanyaannya. Nah, anak-anak coba, anak-anak kecil jangan heran ketika Anda melihat adik Anda atau tetangga Anda punya anak kecil selalu bertanya, kakak apa ini? Apa yang dilihat? Dia lihat kucing, apa itu? Ya, dia lihat kambing, apa itu? Dia lihat apa aja? Selalu bertanya, apa itu? Dia lihat mobil-mobilan, dia lihat mobil. Apa itu? Apa itu adalah pertanyaan filsafat itu, ya. Apa itu? Nah, jadi jangan dihardi kalau ada anak-anak yang rajin bertanya begitu. Itu memang nalurinya memang itu untuk bertanya. Itu filsafat itu, ya. Nah, kapan anak-anak itu berhenti berfilsafat? Ketika pertama kali masuk di bangku sekolah, di mana sekolah itu tidak memerdekakan cara berpikir anak-anak, tapi harus diikuti semua apa keinginan guru, apa keinginan kepala sekolah. Wah, itu yang masalah. Disitulah mulai anak-anak yang dulunya sangat aktif bertanya, intelektualnya berjalan, inteleknya berjalan, rasionya berjalan, tiba-tiba berhenti, dikungkung, dipenjarakan dengan kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah yang diterjemahkan secara kaku oleh para guru, oleh para pengampu-pengampu pendidikan, ya. Bayangkan dulu, mungkin Anda pernah merasakan bagaimana Anda didikte di sekolah, Anda harus begini, dan tidak boleh begitu. Anda dilarang untuk berpikir, ya. Mungkin kalau Anda punya pikiran-pikiran yang lain terhadap pertanyaan guru tapi tidak sesuai dengan pikiran guru, Anda mungkin disalahkan dan nilai Anda nilai Anda tidak tinggi. Ya itu karena tidak sesuai dengan pikiran guru. Padahal kan kebenaran ilmu pengetahuan tidak bisa hanya dari guru, ya. Karena guru itu dari manapun kita bisa berguru, ya. Anda berguru pada kehidupan, Anda berguru dari pengalaman. Mungkin Anda pernah menjawab berdasarkan pengalaman Anda, tapi guru Anda tidak mengalami itu, dianggap salah. Nah, inilah masalah, saudara. Nah, justru itu karena Anda masuk dalam dunia fakultas, dalam pendidikan universitas, selamat datang, ya. Selamat datang calon generasi-generasi putra-putri terbaik bangsa. Anda mengasah pemikiran Anda, mengasah ketajaman nalar Anda, akal sehat Anda asah di sini, ya, di dalam perkuliahan untuk menjernihkan dan mengembalikan senjata yang sangat hilang sejak Anda kecil itu yang pernah Anda miliki, tapi Anda menanggalkan itu disebabkan karena aturan-aturan kaku dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang Anda bebaskan kembali itu, Anda bertanya apapun sampai ke akar-akarnya, ya. Untuk seperti para pemikir-pemikir dulu bertanya sampai ke akar-akarnya, sampailah melahirkan berbagai macam dialektika ilmu pengetahuan. Nah, saudara, selanjutnya filsafat dan ilmu saling terkait, ya. Kelahiran ilmu karena peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafatnya. Ini buku yang ketiga saya kutip, Amsal Baktiar 2017, Filsafat Ilmu, cetakan ke-15 Depok. Filsafat berhasil mengubah cara pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris, ya. Jadi sebelum filsafat ini berkembang, apalagi filsafat ilmu, dulu itu segala sesuatu yang terjadi pada diri seseorang itu dianggap ada dewa-dewa yang marah, gitu, ya. Terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi tanah longsor di waktu itu, orang dalam secara psikologis itu mengalami kepanikan yang luar biasa, ya. Dia tidak bisa memecahkan persoalan kehidupannya. Maka kesimpulannya ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang sedang marah di waktu itu. Itulah yang kemudian disepakati sebagai dewa, disepakati sebagai Tuhan mungkin di waktu itu, atau yang didewakan, ya, atau yang disakralkan di waktu itu. Nah, menurut Auguste Comte, salah satu filsuf yang bergerak dalam dunia sosiologi, bapak sosiologi juga modern, bapak sosiologi modern juga, Auguste Comte kemudian menyampaikan bahwa
perkembangan selanjutnya pikiran manusia ketika dikepung oleh sesuatu yang mitos yang tidak bisa dipecahkan karena keterbatasan ilmu di waktu itu, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana dia bernegosiasi dengan yang dianggap dewa tadi itu, dia nggak punya kekuatan yang sedang marah mungkin ya. Eh, Diberikan sogokan sedikit lah, ya, istilahnya yang mungkin masih kita ada bisa dapatkan hari ini, sesajen lah misalnya begitu. Jadi begini, saya kasih kamu sesajen, makanan, ayam dan sebagainya, berbagai macam-macam makanan supaya selamat gitu ya. Tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi tanah longsor. Nah, itu pada awalnya sebelum filsafat hadir. Nah, saudara, ternyata sudah dikasih, ini kok tetap mati ya? Kok masih tetap longsor ya? Masih tetap tsunami kok? Pada sudah dikasih sesajen, sudah disembah-sembah dan sebagainya. Nah, saudara, filsafat hadir menjelaskan bahwa meski kita harus mencari hubungan sebab akibat, kenapa tsunami, kenapa tanah longsor itu ada? Apakah itu karena kemarahan Tuhan, kemarahan dewa, atau ada pergeseran lempeng bumi? Ya, kenapa terjadi gerhana bulan, gerhana matahari dan sebagainya? Nah, ini yang tidak bisa dipecahkan pada abad sebelum Masehi. Sekarang saja baru bisa dipecahkan ya. Bahkan sekarang yang dulunya waktu saya kecil itu gerhana bulan, gerhana matahari itu masih dianggap sebagai sesuatu yang mistik ya, masih sesuatu yang sakral. Tapi ternyata ketika saya di Yogyakarta kuliah S2 dan di situ perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa ya. Bahkan pernah gerhana melewati Jogja gitu. Kemudian sudah bisa diketahui, oh tepatnya di daerah Jogja ini jam sekian, tanggal sekian, hari sekian akan melewati seperti ini. Wah, itu kan luar biasa sekarang ya, penemuan ilmu seseorang untuk memecahkan persoalan dulu. Nah, dulu waktu saya kecil itu katanya kalau gerhana matahari atau gerhana bulan akan mengalami goncangan. Jadi lemari-lemari itu harus diikat ya, karena kalau nggak diikat itu akan jatuh gitu ya. Jadi tempat tidur orang juga diikat, kalau tidak akan jatuh. Semuanya diikat itu, katanya akan mau gelap gitu. Sehingga sesuatu yang sangat dahsyat ya. Sekarang kita nggak perlu lagi begitu karena ilmu pengetahuan berkembang memecahkan itu berkat dari filsafat ya, termasuk filsafat ilmu gitu. Nah, jadi mengubah cara pandang yang dulunya dianggap sesuatu yang mistik, mencoba dicarikan jalan tengahnya atau pemecahannya melalui dengan ilmu pengetahuan, tentu dengan berbagai macam risetnya, berbagai macam. Disitulah arahnya, saudara, perkembangan itu. Filsafat lahir 7 abad sebelum Masehi sudah tadi ini. Oke, dulu alam justru ditakuti ya. Mungkin sampai hari ini juga, atau mungkin waktu Anda kecil Anda ditakuti juga. Jangan lewat di gunung itu, kamu akan sakit. Ada penghuninya, kamu nanti dilempar atau kamu ditegur. Jangan lewat di situ, jangan lewat di batu besar itu, kamu akan sakit dan sebagainya. Nah, saudara, cara pandang seperti itu membuat sains dan ilmu pengetahuan tidak berkembang, sebab manusia akan ketakutan ya, dia lari. Dia tidak mau mendekati alam, tapi berkat adanya filsafat menjelaskan hukum-hukum alam, menjelaskan teori-teori ilmiah, adanya filsafat ilmu, adanya ilmu pengetahuan berkembang ya, apalagi sains yang berkembang pesat, itu menjelaskan bahwa ternyata tidak ada penghuni-penghuni seperti itu. Dulunya yang alam itu ditakuti, kini didekatinya. Cuma sekarang terlalu kebablasan ya, bukan hanya mengolah alam sekarang, tapi memang hutan pun ditebang, dibakar ya. Semua lahan-lahan kita sudah direbut oleh asing. Ya, jadi kita terlalu kebablasan ya hari ini, bukan lagi takutnya, takut pada dewa-dewa. Mungkin juga ada bagusnya dulu ya, takut pada dewa-dewa karena dia takut untuk mengolah pohon-pohon, dia takut menebang pohon-pohon karena katanya akan mati atau sakit ketika menebang atau menggergaji. Tapi kekurangannya kita nggak bisa bangun rumah, kita nggak bisa bangun gedung, nggak bisa bangun kota, ya nggak bisa bangun meja. Ya meja terbuat dari kayu kan, kita membutuhkan kayu. Nah, tapi kebablasannya mungkin karena jauh sekali dari filsafat ya. Filsafat itu sangat diasingkan ya selama ini, bahkan banyak orang yang takut dengan filsafat. Saya juga heran kenapa takut dengan filsafat ya. Justru filsafat itu penting untuk mengembalikan bagaimana filsafat alam, filsafat bumi gitu, filsafat langit, filsafat udara gitu. Penting untuk kita
kembalikan itu, etika lingkungan dan sebagainya, filsafat lingkungan. Kalau tidak, kita akan kebablasan ya. Kita tidak adil pada alam semesta ini, dikeruk habis-habisan ya. Alam kekayaan Indonesia habis semua, terkuras sampai hari ini ya. Sekarang ya manusia pun dieksploitasi ya sekarang dengan undang-undang Omnibus Law itu ya, banyak kerusuhan di negeri ini sebab berbau-bau tidak berpihak pada rakyat kecil ya, tapi berpihak pada orang kaya gitu, kapitalis. Nah, saudara, filsafat mencoba jalankan itu untuk melakukan satu perlawanan, dalam artian perlawanan ilmu pengetahuan ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas Anda kemudian hari ya, dari sekarang sampai kemudian hari. Kemudian penelitian alam raya bermunculan, maka lahirlah ilmu astronomi, kosmologi, fisika, kimia, biologi, psikologi, manusia dinamis, bangunan rumah, gedung dan sebagainya. Nah, ini ada referensi buku dalam PowerPoint ini, ada minimal 3 ya dalam PowerPoint ini. Oke, saudara, cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Anda tinggal mengulang-ulang apa yang saya sampaikan ini dan menjadi bekal di perjumpaan-perjumpaan yang selanjutnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.